Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Qalbu Quran dan pecinta Al-Quran dimanapun kalian berada, yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin. Dan semoga kita semua termasuk calon-calon penghuni surga tanpa hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara iblis menggoda manusia? Perlu kita ketahui bahwa musuh terbesar manusia adalah iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis bagi manusia mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah agar manusia mengetahui kebaikan dan keburukannya. Maksudnya adalah agar manusia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan fungsi yang kedua adalah agar manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi, keimanan yang kuat, dan jiwa yang mantap. Fungsi iblis itu ibarat lawan tinju. Seorang petinju tidak akan menjadi kuat jika tidak ada lawannya. Ketika seorang petinju itu ada lawan, ada musuh, maka seorang petinju itu akan menjadi kuat. Ada 4 jalan, 4 cara iblis masuk ke dalam diri manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yang artinya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku iblis akan mendatangi manusia, akan menggoda manusia, akan menyerang manusia, akan menghancurkan manusia dari 4 jalan, 4 cara. Cara yang pertama adalah arah depan. Cara yang kedua adalah arah belakang. Cara yang ketiga arah kanan. Cara yang keempat arah kiri. Apa yang dimaksud 4 jalan tipu daya muslihat iblis tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, arah depan maksudnya adalah iblis menyerang manusia dari sisi akhiratnya. Iblis akan membuat manusia ragu dan ingkar akan permasalahan-permasalahan akhirat. Yang pertama, iblis menggoda manusia agar ragu akan adanya permasalahan-permasalahan akhirat. Awalnya manusia dibuat ragu, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari kebangkitan, sirat, yaumul mahsyar, adanya surga dan neraka. Awalnya dibuat ragu
nanti ketika manusia itu ragu akan permasalahan akhirat, maka manusia akan dibuat ingkar oleh iblis. Manusia akan mengingkari akan permasalahan akhirat. Berapa banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul-Nya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, tapi banyak juga orang yang ragu bahkan mengingkari akan datangnya hari akhirat. Yang kedua, arah belakang. Maksudnya adalah iblis menyerang, menggoda manusia agar manusia itu hubud dunia, yaitu cinta dunia. Iblis akan menanamkan dalam diri manusia sebuah penyakit, sebuah virus yang bernama wahan. Apa itu wahan? Hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci akan kematian. Lewat arah yang kedua ini, yaitu arah belakang, yaitu iblis menggoda manusia agar manusia itu cinta terhadap dunia. Di akalnya, pikirannya, di otaknya, di kolbunya, di hatinya, agar manusia itu cinta terhadap dunia, gila terhadap dunia. Dan di antara tanda-tanda cinta dunia adalah gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, popularitas, hidup mewah dengan pakaian, makanan dan minuman. Waktunya sibuk mengejar dunia, sampai-sampai lalai dalam ibadah. Itu jalan cara yang kedua, yaitu lewat arah belakang. Makanya di negeri kita ini, di Indonesia ini, pejabat ya, melakukan korupsi. Itu tandanya iblis berhasil ya, menggoda, menyerang, menghancurkan manusia itu lewat arah belakang. Seperti itu. Makanya banyak di negeri kita ini para koruptor. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, arah kanan. Maksudnya adalah iblis akan samarkan urusan agama mereka. Yaitu iblis akan menjadikan agar manusia ragu terhadap al-haq, kebenaran. Ragu terhadap Al-Quran Al-Karim. Ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jalan yang ketiga ini, yaitu iblis menanamkan, menyerang ke dalam diri manusia, yaitu lewat pintu syubhat. Makanya banyak di dunia ini orang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai malaikat, mengaku sebagai habib, mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai ustadz. Misalnya pendiri Ahmadiyah dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Iblis berhasil menggoda Mirza Ghulam Ahmad lewat arah pintu sebelah kanan, yaitu ditanamkan syubhat. Dan Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai malaikat, sebagai Jibril, mengaku sebagai Imam Mahdi, maka manusia orang tersebut berhasil digoda oleh iblis lewat arah kanan.
Dan yang keempat, yang terakhir, iblis menggoda manusia lewat arah sebelah kiri. Maksudnya adalah hawa nafsu. Maksudnya adalah syahwat. Yaitu iblis membuat manusia agar tertarik dan senang terhadap kemaksiatan. Makanya kalau kita melihat banyak orang melakukan perzinahan, orang mabok ya, minum minuman keras, orang berjudi, orang mencuri, merampok, bahkan membunuh. Bahkan suami istri antara salah satunya selingkuh. Bahkan ada di antara orang yang sudah menikah dan belum menikah menonton film-film yang tidak baik. Nah, itu tandanya iblis berhasil menggoda manusia lewat arah sebelah kiri. Lalu bagaimana cara membentengi diri kita dari 4 jalan tipu daya muslihat iblis tersebut? Tadi suatu problem, suatu masalah, bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran. Di Quran surat 66, surat At-Tahrim ayat 8, yaitu sebuah doa yang disebut dengan doa cahaya. Bagaimana doanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sempurnakanlah nur, cahaya bagi kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa cahaya agar supaya 4 jalan, 4 cara tipu daya muslihat iblis itu tidak tembus, tidak masuk ke dalam diri manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan juga doa cahaya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah mengajarkan doa cahaya juga kepada istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya dan umatnya. Bagaimana bunyi doa cahaya yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya? Yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Allahumma ij'al, ya Allah, anugerahkanlah, karuniakanlah, fi qalbi nuron, cahaya di hatiku, wa min amami nuron, cahaya di depanku, wa min khalfi nuron, cahaya di belakangku, wa an yamini nuron, cahaya di kananku, wa an shimali nuron, cahaya di kiriku. Itulah doa cahaya yang ada di Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 8, dan di hadis sahih Bukhari Muslim. Doa cahaya yang Allah ajarkan kepada hambanya di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, yang diriwayatkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahwa doa cahaya itu lebih kuat, lebih kokoh,
sakti mandraguna daripada benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain yang terbuat dari besi yang dipanaskan untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Maka marilah mulai sekarang kita hafalkan doa cahaya tersebut. Kita ikhlas dan kita istiqomah mewiridkan doa cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, maupun yang ada di hadis, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita istiqomah mewiridkan doa cahaya, maka 4 jalan, 4 cara yang iblis lakukan ke dalam diri manusia tidak akan mempan, tidak akan bisa. Allah akan menjaga jasmani dan rohani kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mari sahabat, kita bersama-sama men-sharekan dakwah Islam dengan mendukung channel Qalbu Quran. Dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel Qalbu Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.